Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin eh, berdiskusi tentang bisakah anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia setelah panic attack itu bisa sembuh dengan 3 bulan. Sebenarnya menurut saya itu bisa jika kita sadar, tahu betul apa yang terjadi. Jadi sebelum sakit kita tahu tentang eh, apa itu dispepsia, apa itu anxiety disorder, psikosomatis. Jika kita sudah tahu atau paham tentang hal itu, kita akan sembuh dengan cepat. Itu sangat mungkin sekali. Seperti contoh ya, seperti saya saja, saya kena panic attack terakhir itu saya masih belum sadar apa yang terjadi di diri saya. Terakhir atau 6 bulan yang lalu saya kena panic attack. 1 bulan tersebut saya linglung seperti orang nggak tahu apa-apa. Otak berpikir dengan sendirinya, tidak pernah berhenti berpikir terus, muter terus yang di dalam otak itu berpikir terus. Saya itu takut, yang ada itu hanya takut, horor. Kehidupan itu jadi horor. Setelah mengalami panic attack, anxiety disorder itu mulai kambuh, mulai ada. Sebelum ada psikosomatis, atau mungkin psikosomatis mulai membarengi sebentar-sebentar. Nah, itu waduh, kecemasan berlebihnya itu parah sekali, tidak bisa tidur. Kalau tidur itu sampai hanya kelelahan saja. Ketika kita sudah kelelahan baru kita bisa tidur. Ketika kita nggak lelah kita nggak bisa tidur. Otak kita akan berpikir terus dan pusingnya minta ampun. Pusingnya berpindah-pindah dari kepala depan, kepala samping, kanan kiri, kepala belakang, dan lain-lain. Terus akan seperti itu di pusingnya. Terus di tenggorokan terasa terbakar, dada terbakar, eh, mau muntah, keliengan, takutnya minta ampun, ke kamar mandi takut, kemanapun takut, keluar rumah takut, hanya berdiam diri saja di dalam kamar atau di dalam rumah dan tidak melakukan kegiatan apapun. Itu saya tidak bisa mengontrol diri saya. Itu hanya sekitar 1 bulan kalau di sayanya. Berat, memang berat sekali. Saya ingat betul, saya tidak pernah mengalami sakit yang lebih berat daripada ini, karena ini sakit pikiran ya. Itu berat sekali kalau saya pikir. Nah, di bulan pertama itu kita istilahnya merasakan atau menikmati kesakitan tersebut. Setelah itu bulan kedua, pikiran ini sudah mulai agak membaik, sudah mulai bisa diajak berpikir, sudah mulai bisa memilah. Waktu bulan pertama, karena saking takutnya kita mencari tahu apa yang terjadi pada diri kita, itu mesti kenapa kok begini, kenapa kok begini. Jadi yang kita cari itu adalah apa yang terjadi di diri kita. Itu bulan pertama. Semakin kita mencari tahu, semakin kita ketakutan. Sedangkan di bulan kedua sudah mulai sedikit sadar, sedikit bisa diajak berpikir otak ini. Kita mencari tahunya itu berbeda. Kalau saya di bulan kedua itu sudah mulai cara mengatasi. Ketika saya paham betul yang terjadi kemarin itu adalah sebuah panic attack. Kenapa bisa terjadi panic attack? Karena dispepsia. Kenapa bisa sampai parah seperti itu? Karena saya berpola hidup, pola pikir, dan pola makan yang buruk. Ketika kita sudah sadar di hal tersebutnya, jadi di antara takut dan kita dengan kesadaran kita, terus di bulan kedua saya mulai mencari solusi. Saya cari solusi, yang saya cari adalah solusi-solusi terus. Yang ada waktu itu saya sering dengar hipnoterapi. Solusi terbaik itu adalah hipnoterapi waktu itu di bulan kedua. Karena memang tidak tahu, sangat-sangat tidak tahu tentang apa yang terjadi di dalam tubuh, dan hidup terasa sendiri, mencari tahu sendiri. Terus saya cari tahu sendiri, yang ada saya diajak menenangkan diri, merefresh pikiran, terus pakai hipnoterapi untuk tidur, hanya itu saja. Lama-kelamaan saya sudah mulai berani untuk buka Google Chrome yang semula saya tinggalkan. Saya ketik cara mengatasi eh, dispepsia. Akhirnya tahulah dispepsia itu ada dua, fungsional dan organik. Terus akhirnya tanya tentang kecemasan, tata cara menghadapi ketika kita lagi cemas. Mulai tahu tentang cara melihat
dengan mengalihkan pikiran, menyebut 10 barang di sekeliling kita, memegang barang yang terjangkau oleh tangan kita, 5 barang yang bisa terjangkau oleh tangan kita. Cara belajar seperti itu saya lakukan semua. Sampai mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang sakit, ikut grup anxiety disorder, panic attack di sosial media, terus mulai berkenalan dengan orang-orang terdekat ya, tetangga, saudara yang pernah mengalami hal yang seperti ini. Terus mulai bertanya-tanya tentang hal ini itu segala macam. Waduh, karena horor terus. Jadi di bulan ketiga, karena informasi negatif sudah tertimpa oleh informasi positif, sedikit-sedikit kita sudah mulai memasukkan informasi positif tentang solusi, tata cara. Itu akhirnya bulan ketiga saya mengalami pembaikan yang sangat drastis. Ada penguat dari orang-orang yang pernah sakit, sudah pernah ketemu dengan orang-orang yang pernah sakit seperti ini, pernah ngobrol dengan mereka. Ada yang umurnya sudah tua, ada yang masih muda di bawah saya. Ketika sudah ketemu dengan orang-orang yang pernah sakit seperti itu, barulah kita bisa menanamkan bahwa sakit ini tidak membunuh. Nah, itu yang paling utama, yang paling membuat hidup itu lebih enteng, itu ketika kita bisa berpikir tentang penyakit ini tidak membunuh. Anxiety disorder, panic attack tidak membunuh. Nah, ketika kita sudah tertanamkan seperti itu, semakin gencar kita mencari tahu tata cara untuk penyembuhan dengan cepat. Di bulan ketiga itu saya penyembuhannya itu sangat cepat sekali. Mulai dari jejaka pola makan, herbal-herbal yang saya minum, seperti sayur-sayuran di makanan itu saya memperhatikan, mulai pola makan itu sudah mulai saya perhatikan. Saya harus seminggu ini saya harus makan sayur A, B, C, D. Saya kontrol terus. Saya harus makan tempe. Tempe itu adalah probiotik, harus dikasih makan dengan buah prebiotik. Jadi lambung kita agar lebih cepat membaik, kita harus begini-begini. Saya konsumsi kurma. Kurma itu mengandung gula banyak, begini-begini, karena saya takut dengan gula. Padahal banyak yang menyarankan ketika kita sakit seperti ini kita minum gula yang banyak, karena saya takut kencing manis. Kan serba takut ya, takut jantung, takut kencing manis, takut stroke, takut segala macam. Karena saya takut, jadi saya sedikit menghindari gula. Makanya saya beberapa kali berobat itu saya disarankan untuk mengkonsumsi gula yang banyak. Tapi karena saya takut, tidak saya lakukan. Akhirnya saya cari pemanis yang lain. Pemanis yang lain itu saya pakai gula merah, itu saya lebih tenang meskipun rasanya kurang enak. Gula aren. Terus lama-kelamaan manis-manisnya itu saya cari dari buah-buahan. Saya cari dari pepaya, dari kurma, saya jus, atau dari pisang yang sudah matang, saya jus. Saya kalau kepingin yang manis-manis saya lakukan itu saja. Akhirnya pencernaan bagus sekali, setiap hari bisa BAB. Pikiran sudah mulai bisa terkontrol di bulan ketiga itu, sudah mulai merasa sembuh. Nah, saya pikir jika orang yang sudah tahu tentang sudah tahu menau atau sekelilingnya sudah pernah mendampingi orang yang sakit seperti kita ini, saya pikir 3 bulan bukan hal yang mustahil untuk bisa sembuh. Karena saya saja yang tidak tahu apa-apa, 3 bulan itu sudah membaik. Terus apakah akan membaik terus? Tidak, karena sudah merasa membaik, ilmunya kurang, makanya mulai ngawur. Pola hidupnya sudah mulai ngawur lagi, mulai begadang lagi, nongkrong sama teman-teman, nggak tahu pantangan dengan jelas, terus kurang paham betul tentang dispepsia itu seperti apa. Nah, itu ketika banyak yang terlanggar atau yang dilanggar, itu akhirnya mengakibatkan kita mengalami kemunduran. Saya beberapa kali mengalami kemunduran. Ketika saya merasa sudah sembuh di bulan ketiga, itu saya mengalami kemunduran di akhir bulannya. Terus saya perbaiki dengan cepat. Hanya 1 minggu saja sudah bisa clear, bagus lagi. Ketika masuk bulan keempat, saya bepergian, sudah mulai ke Solo, ke Jakarta, segala macam, perjalanan jauh. Dan di sana ternyata kumat. Takutnya kumpul dengan orang banyak, begini-begini segala macam. Wah, karena kita karena trauma kecemasan tersebut, dari panic attack tersebut, kita mengakibatkan kita itu trauma. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang dulu pernah kita lakukan, tapi sudah lama tidak kita lakukan, tertutup oleh ketakutan kemarin. Ketika kita melakukan itu, kita seperti memulai dari awal. Kumpul dengan orang banyak itu memulai dari awal. Bersosialisasi, bepergian, menyetir jarak jauh dan lain-lain segala macam, itu kita seperti memulai dari awal lagi. Jadi kita butuh
pembiasaan. Setiap yang kita lakukan, setiap hal baru setelah sakit ya, bukan hal padahal sudah pernah kita lakukan dulu. Setiap hal baru yang kita lakukan itu mengakibatkan kecemasan. Mulai dari bepergian, terus kumpul orang, kumpul keluarga, ke pasar. Pokoknya sesuatu yang baru-baru itu akan sangat membuat kita cemas, sangat menakutkan buat kita. Dan sebenarnya ya juga dulu juga sering dilakukan karena sudah tertutup oleh panic attack tersebut. Kita memulainya dari awal lagi. Kita seperti anak kecil. Setelah itu membaik dengan cepat. Iya, setelah sampean sudah tahu betul tentang apa yang sampean rasakan, ketika sampean ada kumat-kumatnya atau nyentil-nyentilnya itu hanya sebentar, paling hanya seharian atau setengah hari aja takutnya, cemasnya. Terus sempat cemas ketika malam, sebentar saja, hanya ketika kita tahu, kita pegang perut, kita pukul-pukul pelan. Oh, ini atas, perut atas, ini perut bawah, ini sakitnya ini sakitnya ini cara mengatasinya seperti ini. Artinya ketika kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, semuanya akan terlihat mudah. Sebelum cemas itu datang, saya biasanya begitu, mendekati cemas. Wah, ini mendekati cemas. Kita sudah tahu kan, kita sudah hafal kan. Kita sudah berbulan-bulan cemas kan, sampai 3 bulan cemas. Ketika kita hampir datang, wah ini lambung ini ya, ada yang salah. Saya tadi makan apa ya? Oh, saya makannya bagus terus, saya tadi makannya A, B, C, D ini bagus terus. Terus apa lah? Oh, saya makan siangnya tadi jam setengah 3. Saya makan siangnya jam setengah 2, jam setengah 3. Ini telat sekali. Mungkin dari situ lambung kita marah. Cara menyiasatinya seperti apa? Oh, dikasih ini aja. Kalau hanya sekedar perih dan kita masih beraktivitas, kita kasih peromak aja, kasih peromak, membaik. Terus malam kita rebahan, mau tidur, tiba-tiba cemas, terlihat gelap semua, terlihat tidak menyenangkan, perasaan jadi tidak enak. Tinggal hidupin lampu, duduk tegap, ambil napas dari perut. Ketika tidak bisa mengatasi, berarti lambung kita marah betul itu. Kita ambil omeprazol, kita minum air hangat, kita duduk sebentar aja, 1/4 jam aja. Kalau dulu bisa berjam-jam itu menakutkannya. Ya duduk 1/4 atau 10 jam aja, 10 menit 10 menit aja kita minum air hangat dengan omeprazol. Sebentar aja, omeprazol bekerja. Setelah itu kita kembali ke tempat tidur pulas. Levelnya sudah sampai di situ sekarang, sudah tahu betul apa yang terjadi, sudah tahu gimana cara mengatasinya. Ketika kita sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di diri kita, terus cara mengatasinya, semuanya akan terlihat mudah dan semuanya akan baik-baik saja. Kalau orang-orang ada bawa nasi, bawa ini, bawa itu buat mengganjal perutnya. Kalau saya pergi jauh, saya bawa kurma. Karena setiap orang beda-beda. Kalau saya itu punya jimatnya itu kurma, kalau yang lain-lain itu mungkin nasi ya. Kalau saya kena kurma aja sudah oke. Saya bawa kurma sekotak kecil. Ya mungkin isinya sekitar 10-15. Terus saya kalau pergi luar kota itu selalu saya bawa itu. Meskipun luar kotanya hanya sekitar 50 kilo dari rumah, saya mesti bawa kurma itu tadi. Karena saya beranggapan bahwasanya ketika saya telat makan, yang penting perut saya, lambung saya ini ada yang dilakukan. Dan yang dilakukan itu yang dimasukkan bukan sesuatu yang buruk, bukan ciki-cikian, bukan MSG, bukan pewarna, bukan racun-racun zat kimia. Yang kita masukkan adalah hal-hal yang alami, buah-buahan. Saya biasanya kurma, saya makan 3, kalau telat makan, nanti sampai di tempat makan baru kita makan. Untuk mengganjalnya, saya lakukan dengan tersebut. Di bulan keempat, baik-baik saja. Full normal, hanya sedikit ada dan kita bisa mengatasi. Bulan kelima apalagi, ya, itu mulai ngawur. Kalau saya ngawur, jujur saja saya ngawur. Di kondangan, saya makan segala macam, saya makan. Semuanya saya makan. Ada bumbu pecelnya saya makan, ada kacang-kacangan saya makan, semuanya saya makan. Bulan kelima itu saya sempat drop sedikit karena salah makan. Dan saya sadar ini karena saya salah makan. Ini bukan karena saya sakit apa, karena saya mengalami kemunduran karena saya sadar betul, oh ini salah makan. Dan itu hanya membaik. Itu yang terparah, itu kumat yang terparah. Itu membaik dalam 2 hari. Padahal ketika ada rasa-rasa kumat-kumat sedikit atau apa itu biasanya kan hanya hitungan jam ya. Terus bulan ke-6 ini alhamdulillah nggak ada masalah. Cuman sempat nekat kemarin bikin video pendek iseng-iseng. Saya itu roti saya lapisi dengan selai kacang yang banyak, dengan selai coklat yang banyak, dan pasta keju yang banyak. Saya makan separuh. Itu reaksinya itu langsung, itu kontan, itu hanya beberapa saat buat sarapan kan. Saya iseng memang nyoba perih sedikit. Nah malamnya
Malamnya saya makan malamnya itu sambelan, nasi sambal, padahal sambal saya tidak pantangan dengan sambal, nggak ada masalah saya dengan sambal. Begitu saya tidur mulai ada reflux sedikit, ada dada panas, tenggorokan panas, terus awalnya nggak ada masalah, tiba-tiba ketika lampu dimatikan, eh, ini apa namanya, terasa tidak nyaman. Tidak nyamannya itu kebangetan. Wah, ini lambung ini marah betul ini. Saya buat duduk masih tetap tidak nyaman. Saya latihan nafas perut tetap tidak nyaman. Terpaksa saya minta pertolongan teman saya. Saya ambil omeprazol, minum air hangat. Setelah itu 10 menit saya kembali ke tempat tidur. Tidur pulas. Gak ada masalah. Langsung bablas sampai subuh. Gak ada masalah. Jadi kita sadar betul gitu loh, lambung itu ada sambungan ke otak. Jadi lambung itu ketika lagi marah dia akan bisa apa ya, menodong otak untuk memerintahkan kecemasan kepada kita. Ya, ketika kita sadar tentang hal tersebut, tentang cara berlakunya uh, tubuh kita ini, organ-organ tubuh kita, kita jadi sadar, kita jadi tahu gitu. Di luar itu ketika masa penyembuhan itu kita dituntut untuk jaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup, ya itu sudah pasti. Terus ditambah dengan kita sadar bahwa kita sakit, kita harus ikhlas tentang apa yang terjadi di tubuh kita. Untung-untung kita masih dikasih hal yang remeh seperti ini. Kita masih beraktivitas, tangan kita masih aktif, kaki kita masih aktif. Kita nggak seperti orang yang stroke, yang nggak bisa jalan, harus ini. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita harus mensyukuri apa yang terjadi. Kita anggap ini adalah pengingat, berarti kita disayang, kita masih disayang, dikasih penyakit yang ringan seperti ini. Ya maaf kalau bulan pertama, bulan kedua kalau ada yang bilang ringan kita tersinggung ya. Tapi kalau di bulan ke-6 ini ya maaf, memang penyakit kita ini ringan loh, selama kita tahu tata cara untuk mengatasinya. Jadi bersyukur, ikhlas, sabar, sadar bahwasanya kita sakit dan kita harus sadar betul cara untuk menyembuhkannya. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, maka kita akan kembali sedikit ke normal lagi. Apakah bisa sampai full normal, itu hidayah ya, nggak tahu. Ketika kita dikasih kenormalan yang sangat normal sekali suatu saat, seperti orang-orang yang pernah sakit seperti kita, seperti saya ini pernah, seperti kita orang yang sudah umur 69, beliau dikasih kesembuhan penuh. Ada yang berpuluh-puluh tahun dispepsianya nggak bisa sembuh, ada. Jadi ya kita hanya berdoa saja. Jika memang nggak bisa sembuh dispepsianya, ya sudah, kita harus berpola makan, pola pikir, pola hidup yang bagus seumur hidup. Kalau nggak kepingin kumat atau nggak kepingin kambuh, kan tinggal begitu saja. Ketika kita nggak kambuh, kita nggak ada anxiety disorder, kita kan hanya sakitnya paling apa sih? Ya, ketika organiknya yang sakit, dispepsia organik, paling kita perih, mual, hanya begitu saja. Ketika dispepsia fungsional, lah itu ada urusannya dengan pikiran. Itu harus disesuaikan pikiran kita. Kita harus menjaga memanajemeni otak kita agar tidak mudah stres. Hanya begitu saja. Ketika kita bisa hidup semakin pintar, semakin balance tentang menyikapi kehidupan, nanti kita akan baik-baik saja. Kita akan bisa melakukan aktivitas normal seperti orang-orang biasa ya. Nanti akan terbiasa, telat makan sedikit boleh, ini sedikit boleh, makan ini boleh, makan. Pantangan itu akan hilang dengan sendirinya, saya pikir. Kecuali sesuatu yang kejam di tubuh kita hanya tinggal cari aja. Kalau saya santan, sudah selesai, saya nggak makan santan, selesai. Tinggal itu aja. Kalau sampean apa, coklat, keju, apa segala macam gitu. Kalau saya dicampur jadi satu, coklat, keju sama kacang, ya bermasalah. Tapi kalau hanya makan gado-gado bumbu kacang, atau makan cilok bumbu kacang, makan nasi pecel aja nggak ada masalah. Tapi kalau dicampur jadi satu, ada coklatnya, ada kejunya, itu masalah buat saya. Nah, kalau hanya terang bulan aja, keju coklat yang isinya nggak banyak aja nggak masalah. Kalau hanya makan satu, kalau makan satu kotak mungkin bermasalah. Jadi apakah orang sakit anxiety disorder, dyspepsia itu bisa sembuh dengan cepat? Saya kira bisa sekali jika ada penanganan yang baik dan benar. Saya menyatakan saya bisa membaik, bukan sembuh ya, membaik dengan sebaik-baiknya itu di bulan ke-3 akhir atau memasuki bulan ke-4. Itu membaik betul. Dan ketika ada kumat-kumatnya, itu ulah saya sendiri. Dan sampai detik ini di bulan ke-6 ini, hampir habis bulan ke-6, nanti tanggal 21 itu full saya setelah panic attack, itu berarti 6 bulan penuh saya sakit ini.
berarti saya sudah mengalami sesuatu kemajuan yang sangat dahsyat. Saya sudah berhidup normal segala macam dan lain-lainnya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.